Tetapi pada saat itu kita tidak sampai luluh lantah ya, karena adanya UMKM yang menopang perekonomian Indonesia. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Kembali lagi di podcast Ngopi Ngobrol Pintar NTB Mall. Nah, kali ini kita berkesempatan untuk mengobrol dengan salah satu orang yang sangat menginspiratif, orang yang memiliki dampak atau impact besar terhadap kemajuan UMKM di Nusa Tenggara Barat. Siapa lagi kalau bukan Bapak Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bapak Dr. Andes Haji Fatur Rahman MSI. Semangat pagi, Pak. Selamat pagi. Selamat pagi. Gimana kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Sudah sarapan, Pak? Alhamdulillah sudah. Kopi udah berapa cangkir habis? Ya biasa 1 gelas. Satu gelas. Masya Allah luar biasa sekali sahabat UMKM. Meskipun di weekend hari libur ini, tapi Pak Kades bisa menyempatkan diri untuk membuat podcast, untuk menceritakan pengalaman beliau. Kita hari ini insya Allah ngobrol tentang pengalaman Bapak, apa saja yang sudah dilalui sehingga Bapak bisa ke titik ini, Pak. Oke? Nah, mungkin teman-teman di rumah, sahabat UMKM penasaran Pak Kades asli mana sih kira-kira nih, Pak? Iya, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Yana. Jadi saya ini asli Lombok ya. Jadi Lomboknya tuh di Lombok Timur. Jadi di bawah Gunung Rinjani. Kalau tahu namanya Desa Pringgesile ya, terkenal dengan songket dan tenunnya ya. Yang juga dari Lombok Timur, Pak. Ya sama Dari ya. Bage. Mas Bagi, oh bertetangga jadinya. Bertetangga kita. Dulu pas masih kecil cita-cita Pak Kades apa sebenarnya, Pak, sebelum mau pengen jadi PNS gitu? Ya kalau kecil memang kan orang tua itu guru ya. Jadi dia tuh guru PGA dulu, guru pendidikan guru agama dulu. Jadi memang ya selain ya dididik di apa ya dengan cara-cara yang selalu melihat desa ya. Sehingga memang pada saat itu tidak terpikir ya untuk menjadi pegawai negeri seperti sekarang ini, tetapi lebih pada saat itu ingin menjadi petani sukses sebenarnya ya, karena di lingkungan di Lombok Timur itu selalu terlihat hamparan-hamparan sawah ya, ya pertanian yang begitu luar biasa ya. Nah dari kecil itu selalu bermain di pematang-pematang sawah dan sebagainya, dan tentu juga luar biasa ya. Jadi terinspirasi dulu bagaimana melihat apa para petani, kemudian juga orang-orang di sekitarnya begitu luar biasa ya di dalam apa melakukan pekerjaan dan sebagainya. Sehingga terpikir memang pada waktu itu ya bagaimana petani-petani ini bisa melakukan sesuatu yang lebih ya, yang ketika itu memang harus ada orang yang mendampinginya begitu kan ya. Terus gimana perjalanan Bapak dari kecil kan pengen pengen mensukseskan atau memajukan sektor pertanian di kampung halaman. Nah, terus perjalanan Bapak sehingga bisa menjadi PNS sekarang. Iya, jadi memang setelah dari desa ya kemudian saya apa migrasi lah ke kota karena orang tua juga berpindah ke kota Mataram. Kemudian mengikuti beliau dan pada saat itu ya sudah mulai menciptakan suatu bentuk ya dari pergaulan dan sebagainya. Dan saya kebetulan SMP-nya tuh di SMP 2 Mataram ya. Ya dari SMP 2 Mataram yang memang pada saat itu sangat diminati ya untuk masuk di situ. Ya mungkin sampai sekarang ya. Iya, Ya kemudian saya juga alumni SMA 1 Mataram yang juga favorit sampai saat ini, dan tentu bergaul dengan orang-orang yang luar biasa ya, baik di SMP maupun di SMA itu memberikan suatu
apa ya, bentuk yang ya seperti mengkarakter kita begitu Pak. Ya selain dari gurunya yang memang menciptakan suasana yang luar biasa ya pada saat itu, sehingga menciptakan, mendidik dan sebagainya, berharap anak-anak didiknya akan berhasil kelak di kemudian hari. Nah itu seperti itu dan motivasi, dan saya memang pada saat SMA itu mengambil jurusan sosial ya. Jadi di dalamnya itu kan kita kenal pada saat itu ada dua jurusan ya, ada jurusan IPS dan IPA ya. Saya mengambil jurusan IPS karena di dalamnya ada ekonomi ya. Memang saya itu dari kecil itu senang berhitung-berhitung, bermain gambar pada saat itu kan dengan laba seperti ya kayak monopoli lah zaman sekarang begitu kan, selalu ada ukuran margin yang kita dapat atau selisih yang kita dapat dari itu begitu. Nah, sehingga memang saya memang tertarik terhadap mata pelajaran akuntansi pada saat itu. Saya alhamdulillah bu guru saya dulu namanya Bu Emi. Mudah-mudahan beliau masih sehat pada saat ini. Ya, jadi dia yang membimbing saya sehingga saya mendapat akuntansi itu tuh tidak pernah kurang dari angka 9. Jadi akuntansi itu selalu di angka 9. Nah, dari dasar itulah kemudian saya mengambil kuliah ya jurusan akuntansi. Ya karena memang ibu guru dulu mendorong untuk saya mengambil jurusan itu ya, sehingga ya betul begitu, sehingga saya betul-betul karena passionnya mungkin ya di akuntansi itu, sehingga 4 tahun juga saya menyelesaikan S1 saya di akuntansi ya. Ya kemudian juga di S2-nya seperti itu juga begitu. Jadi saya juga mengambil konsentrasi keuangan daerah yang ada ya memang sama begitu ya. Jadi ya satu linear dari uang dan sebagainya, itu perhitungan seperti itu. Awalnya berarti Bapak memilih jurusan sosial di jenjang SMA. Nah, lalu Bapak ketemu dengan orang-orang yang sangat berpengaruh terhadap hidupnya. Tadi juga sudah disebutkan juga gurunya yang mengajarkan mata pelajaran favorit, passionnya Bapak di akuntansi, di bidang akuntansi. Nah, setelah itu untuk pertanyaan selanjutnya Pak, terus seperti yang kita tahu kan ya, kalau kerja di pemerintahan tuh birokrasi yang dianggap sama masyarakat, birokrasinya sedikit ribet. Menurut pandangan Bapak seperti apa? Ya, jadi atas dasar itu ya saya memang S1 akuntansi, sehingga pada saat itu memang tidak terbersih ya saya untuk menjadi pegawai negeri, karena pada awal saya selesai itu malah saya bekerja di sebuah lembaga GTZ ya, itu dari Jerman ya, kalau di Lomboknya namanya PPSTN ya. Jadi sebelum saya pegawai negeri itu saya bekerja di LSM Internasional ya. GTZ itu yang ruang lingkup pekerjaannya untuk lahan-lahan krisis ya, yaitu di Lombok sendiri itu ada di Pemongkong Jerowaru, kemudian di bagian utara itu di Sajang, Obel-Obel dan sekitarnya ya. Nah, itulah pada awal itu memang motivasi kerja itu terbentuk dari sana, dan sangat pada saat itu saya tidak mengharapkan menjadi pegawai negeri ya, karena dengan penghasilan di GTZ itu sendiri sudah sangat luar biasa ya. Ya jadi ya baru lulus ya begitu. Tetapi memang setelah 1 tahun ya, 1 tahun lebih bekerja di GTZ Jerman itu, kemudian ada pendaftaran untuk menjadi pegawai negeri. Nah kebetulan yang mau direkrut itu
jurusan akuntansi saja begitu di Kabupaten Lombok Barat. Jadi saya mendaftar di Kabupaten Lombok Barat dan kebetulan jurusan saya akuntansi dan pada saat itu tidak banyak jurusan akuntansi ya. Ya kami berdelapan dulu yang diterima mendaftar jurusan akuntansi itu. Nah kemudian dulu yang yang dibutuhkan itu 4 orang. Jadi prosentase probabilitasnya tuh 50-50 begitu kan. Nah, sehingga ada keyakinan yang mudah-mudahan pada saat itu berdoa untuk bisa diterima walaupun itu masih dalam kebimbangan antara meninggalkan pekerjaan yang ada kemudian memulai karir sebagai pegawai negeri. Tetapi tentu alhamdulillah ini jalan Tuhan ya, jalan takdir dari hidup saya mungkin. Nah, kemudian saya diterima menjadi pegawai negeri di Kabupaten Lombok Barat ya. Ya tahun 1993 ya. Saya langsung ditempatkan di bagian keuangan pada saat itu ya di Kabupaten Lombok Barat. Seperti itu. Jadi memang kalau dari pegawai negeri saya betul-betul memulai dari bawah ya, dari staf kemudian juga berpindah-pindah ya, bahkan pernah di Kecamatan Gangge ya, saya menjadi salah satu kasih di Kecamatan Gangge dan lama Di Lombok Utara. ya, Lombok Utara ya, yang Jadi pada Bapak saat kos itu waktu ya di sana? bukan, jadi pada saat itu kan memang situasi kondisi jalan dan sebagainya tidak sebagus sekarang ya, kemudian kendaraan juga begitu. Sehingga pada saat itu ya awal-awal saya mencoba dengan menaik kendaraan tetapi tidak kuat ya pada saat itu. Kemudian menitip kendaraan itu di pasar ya, di Pasar Gunung Sari. Nah dari Pasar Gunung Sari itu saya naik engkel ke Gangge ya. Nah kemudian seperti itu ya perjalanan setiap hari. Kembalinya itu biasanya mengikuti engkel yang dari Bayan ya. Bayan ke Mataram. Iya, Jabayan ke Mataram dan itu ada dua eh, dua 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 trek ya. Jadi pagi dan sore hari. Sore harinya tuh sekitar jam 5 di Bayan itu. Sehingga kalau sudah sampai Mataram itu sudah maghrib sudah. Maghrib. Jadi seperti itu perjalanannya setiap hari ya. Ya walaupun pada saat itu ya PNS itu bekerja sampai jam 2, tapi ya saya karena kondisi ya sampai malam terus sampai rumah begitu. Ya karena pada saat itu semangat dan yang ada ya karena dari hati dan sebagainya, bekerja karena hati yaitu membuat kita tidak lelah gitu. Nah, berarti bisa diceritakan nggak Pak, waktu dulu orang-orang untuk keinginan menjadi PNS-nya itu besar nggak? Iya, jadi PNS itu kan suatu hal yang memang sangat diharapkan kan. Karena memang status menjadi PNS pada saat itu sangat dibanggakan, terutama ya seperti orang di Lombok dan sebagainya ketika harus dia dengan pakaian dinas, kemudian dia bekerjanya teratur begitu dari pagi sampai siang pada saat itu kan. Ada kebanggaan tersendiri ketika memang orang atau anaknya itu bekerja menjadi PNS ya. Ya karena memang pada saat itu ya sangat bangga kita menjadi PNS ya. Waktu itu sampai jam 2 siang. Ya, Sekarang kita seperti kita lihat sehari-hari jam 4 baru pulang ya PNS. ya, ya. Itu tahun berapa mulai berlaku itu Pak? Ya kira-kira ada berapa tahun ya? 3 tahun 4 tahun yang lalu lah gitu. Kan ada perubahan durasi kerja. Menjadi dulunya 6 hari kerja, sekarang menjadi 5 hari kerja, tapi disesuaikan dengan waktu yang lebih panjang 8 jam. ya karena sampai hari Jumat kan begitu. Nah, kalau sekarang nih saya sebagai generasi milenial lah bisa disebutkan gitu Pak ya, saya melihat teman-teman tuh mungkin kalau bisa saya bandingkan dengan cerita Bapak yang tadi kan minatnya tuh sangat tinggi. Kalau sekarang mungkin bisa dilihat agak berkurang. Nah pendapat Bapak bagaimana, dan kira-kira kalau Bapak nih ke anak-anaknya Bapak itu mengarahkan untuk menjadi PNS atau enggak?
Iya, jadi sebenarnya ya bagi kami ya katakanlah orang tua seperti itu ya. Ya berharap sebenarnya anaknya itu berhasil ya. Kemudian mencapai pendidikan ya katakanlah paling minimal itu S1 ya, sarjana. Ya tentu setelah itu berharap juga anaknya untuk bekerja ya. Tentu kita sudah lihat juga pada situasi atau zaman era sekarang ya. Segmen-segmen untuk bekerja itu banyak ya, tidak saja di pegawai negeri. Banyak orang yang sukses juga menjadi entrepreneurship ya. Kemudian banyak juga orang yang berhasil dengan membuka usaha-usaha yang luar biasa ya. Jadi semuanya itu tergantung kepada diri kita ya, mempassion diri kita tuh seperti apa gitu. Tetapi memang untuk pegawai negeri ini kan sesuatu yang memang saya katakan tadi ya, lebih punya prospek karena dia bersifat tetap ya. Jadi penghasilannya tetap, kemudian masa kerjanya panjang ya, sampai kalau sekarang itu kan 58 tahun ya untuk pensiun itu. Kemudian dari penggajian, salari dan sebagainya terus meningkat kan begitu. Kemudian di samping itu juga di hari tuanya ketika dia pensiun dapat uang pensiun. Tetapi sebenarnya ini adalah suatu bentuk ya, jadi passion mereka begitu. Tetapi memang kalau dia itu memilih suatu pekerjaan di luar PNS, ya entah itu menjadi entrepreneurship, membangun dan sebagainya, itu menjadi pengusaha dan sebagainya, itu ya itu lebih lebih akan membuat dibanding dengan penghasilan pegawai negeri. Tentu penghasilan yang sifatnya pengusaha dan sebagainya itu lebih tinggi ya, lebih baik begitu kan itu. Ya, ya sehingga kami ya saya sendiri ya berharap sebenarnya ya lebih kepada minat ya. Jadi yang penting intinya punya motivasi, punya semangat, punya etos ya. Apapun itu yang penting kita lakukan dengan baik, dengan hati yang yang datang dari hati kita, ya, keikhlasan untuk bekerja dan sebagainya, itu yang akan membimbing kita ya. Karena jangan salah, pada saat kita bekerja dan sebagainya ada intervensi Tuhan di dalamnya, akan membimbing kita ke arah-arah itu. Jadi kita tidak boleh berkecil hati, putus asa dan sebagainya, karena kita tetap dalam seperti itulah, tetap dijaga dan sebagainya ketika memang kita mempunyai niat, mempunyai etos kerja yang betul-betul luar biasa untuk mencapai sesuatu itu. Nah, tadi kebetulan kan waktu tim NTB Ya. datang nih, pertama kali kita lihat ada foto keluarga di Ya. dinding. Itu mungkin salah satu peran yang sangat besar di hidupnya Bapak. Iya, jadi juga tentu keluarga sangat mendukung itu. Jadi itu garda utama yang mensupport seseorang ya, gitu. Ya, terutama istri begitu kan, yang memberikan nuansa atau suasana yang luar biasa ya, sehingga menciptakan suatu bentuk ketenangan, kenyamanan di dalam bekerja itu. Dan ya luar biasa gitu ya. Di samping juga tentu kita harus memberikan yang terbaik buat anak ya, menjadikan contoh bahwa orang tuanya luar biasa bekerja dan sebagainya, ya paling tidak si anak-anak juga mengikuti begitu kan. Ya paling tidak harapan kami kan lebih tinggi statusnya dari kami yang tua-tua ini. Nah, sehingga kami berharap ada bentuk-bentuk yang luar biasa, terlebih sekarang kan kemajuan teknologi dan sebagainya, informasi dan sebagainya cepat mereka tangkap ya. Beda dengan zaman kami dulu ya, untuk mendapat sebuah berita itu sulit ya. Kalau sekarang per detik orang mendapat berita begitu. Cara-cara untuk bekerja yang baik dan sebagainya sangat mudah di era ini gitu, di era kekinian ini. Sehingga itu sesuatu yang
tidak lagi menjadi persoalan. Dulu orang sangat sulit untuk mengetahui berita, menonton TV itu kadang ya tergantung, tidak banyak ya untuk menonton informasi dari TV dan sebagainya. Kemudian untuk melihat orang-orang yang sukses seperti apa caranya dan sebagainya. Nah kalau sekarang kan semua ada begitu. Ya tinggal kitanya bagaimana begitu kan. Kalau ingin sukses ya tentu dengan belajar, inovasi, kreasi dan sebagainya ya. Ya karena pengembangan itu tergantung kita. Ya, kalau kita yakin dengan apa yang akan kita lakukan dan tentu itu memberikan prospek ke depan lebih cerah, nah itu akan membuat diri kita betul-betul bersemangat ya, etos, jadi tidak boleh loyo dan sebagainya. Jadi ketika ada hal-hal yang membuat situasi sudah kembali loyo dan sebagainya, itu yang akan mengurangi ya semangat dan etos kerja kita nantinya. Iya, betul sekali. Nah, kan seperti yang kita lihat juga nih, Bapak sudah membangun NTB Ya. Mall, di mana NTB Mall ini menjadi wadah untuk UMKM mempromosikan produk-produk lokal, khususnya kan UMKM yang ada di Nusa Tenggara Barat, itu kan visi utamanya. Apa motivasi Bapak sehingga Bapak bisa ini nih NTB Mall sebagai wadah untuk memasarkan produk lokal gitu, Pak? Ya, jadi namanya pegawai negeri ini kan perputarannya tidak menentu ya. Memang disesuaikan dengan kebijakan pemerintah daerah sendiri, termasuk pengambil kebijakan di dalamnya. Saya sendiri sudah berpindah-pindah ya dari satu tempat ke tempat lainnya. Saya pernah di Biro Umum ya, kemudian Biro Kesra, pernah di Dispenda, kemudian saya pernah di BKD ya. Memang secara passion saya katakan tadi ya, saya lebih ke yang sifatnya jelimet ya, hitung-hitungan ya, yang lebih ke sifat yang ekonomi yang mikro makro begitu kan. Tetapi ketika Pak Gubernur ya mengamanahkan saya untuk penugasan di Dinas Perdagangan ya di bulan April 2020, tentu banyak hal yang harus saya pelajari. Pada saat itu juga dalam pas kita dalam situasi pandemi COVID di awal-awal pada saat itu ya, di tahun 2020 di bulan April itu ya. Nah ketika itu ada suatu bentuk afirmatif kebijakan Pak Gubernur melihat bagaimana situasi ini, karena kita tahu pada tahun 1997 itu Indonesia juga pernah mengalami yang namanya krisis moneter ya. Dan itu yang membuat meruntuhkan perekonomian Indonesia ya. Tetapi pada saat itu kita tidak sampai luluh lantah ya, karena adanya UMKM yang menopang perekonomian Indonesia. Itu luar biasa pada saat itu. Tetapi pada tahun 2020 di masa pandemik ini tidak bisa lagi UMKM ini menjadi penopang utama, karena hampir sama ya, terpuruk, terkena dampak dari masalah pandemi ini. Dan itulah yang akan itu yang menjadi suatu rasa untuk membangkitkan bagaimana UMKM ini tidak sampai mati ya. Hingga ada afirmatif kebijakan Pak Gubernur, Ibu Wakil Gubernur, bagaimana UMKM ini bisa hidup, bisa bangkit di tengah pandemi ya. Dan tercetuslah sebuah program kebijakan yang namanya jaring pengaman sosial ya, di mana jaring pengaman sosial NTB Gemilang itu beda dengan yang lainnya. Apanya yang membedakan? Yang membedakan itu dari sisi yang terlibat di dalam JPS ini. Di JPS itu yang terlibat itu seluruhnya adalah UKM dengan produknya. Jadi kalau yang lain itu JPS-nya biasanya uang tunai ya.
kemudian dari produk-produk pabrikan ya yang bisa langsung didapatkan, tetapi NTB tidak. Jadi JPS itu bagaimana UMKM ini kita berdayakan ya, sehingga pada saat itu kami di pemerintah termasuk juga di Dinas Perdagangan mendapat alokasi ya untuk produk-produk UMKM kita seperti kopi, sabun, teh dan sebagainya yang memang yang dikerjakan oleh UMKM kita. Jadi tidak ada yang sifatnya pabrikan ya. Kopi kita ya kopi lokal yang selama ini kita kenal. Kemudian seluruh produk-produk paket itu harus dari NTB dan dibuat oleh masyarakat NTB sendiri. Nah dari itulah saya pada saat itu untuk tahapan selanjutnya ya dalam jangka pendek, kemudian jangka menengahnya ya, melihat bahwa dari pelaksanaan JPS ini luar biasa ya, sangat membangkitkan, dan testimoni yang kita lihat itu sangat luar biasa ya dari masyarakat menyambut program JPS ini. Nah karena program JPS ini kan tidak bisa sepanjang tahun terus menerus ya, tentu ada langkah-langkah yang dilakukan. Nah langkah yang utama tentu bagaimana UMKM ini bisa bangkit, hanya diperlukan suatu bentuk pemasaran. Itu saja sebenarnya. Jadi percuma dia kalau berproduksi banyak, kualitasnya bagus dan sangat luar biasa kalau tidak ada saluran pasarnya. Nah inilah yang sehingga di samping itu juga bagaimana membuat UMKM ini mendekat ya kepada pemerintah. Jadi ada rasa, ada emosional antara pemerintah itu dengan UMKM. Nah salah satu cara yang paling cepat ya bagaimana kita mengkolektifkannya, mengumpulkannya dalam satu wadah. Ya karena kita tahu UMKM kita ini tersebar ya dari Bima sampai ke Ampanan sana ya. Jadi luar biasa banyaknya. Nah bagaimana kita mengkolek sehingga kita mudah untuk mengetahui UMKM kita produksinya apa, kapasitasnya apa, kualitasnya seperti apa, dan sebagainya. Karena ini penting ya, karena itu merupakan suatu bentuk data ya, big data yang memang harus kita punya ya, sehingga kita tidak meraba-raba. Harus ada kepastian, harus ada sesuatu informasi yang luar biasa ya. Sehingga pada saat itu kami dari Dinas Perdagangan ya menginisiasi untuk membentuk suatu wadah yang namanya NTB Mall itu ya, yang sekarang merupakan suatu bentuk wadah dari Provinsi NTB untuk mengenalkan produk-produk NTB secara cepat dan tentu dalam rangka juga untuk menyebarkan virus-virus NTB Mall ini ke seluruh pelosok, bahkan go internasional. Betul sekali. Nah, motivasi awalnya itu memang untuk memajukan UMKM yang ada di Nusa Tenggara Barat, untuk membantu UMKM kita mempromosikan produk-produk mereka dan juga memetakan masyarakat NTB itu dia produknya apa saja, di daerah mana saja, seperti itu teman-teman sahabat UMKM.